Oke, yo, assalamualaikum Mas Bro. Ya, kembali lagi dengan kita nih di Portal Bisnis ya. Kali ini kita lagi buka toko dan kita akan bahas tentang bisnis ya, sesuai dengan judulnya Portal Bisnis. Kadang-kadang kita bahas rumah juga ya. Oke, kita akan bahas bisnis apa sih yang tetap bertahan di saat krisis gitu ya. Ya, saat ini ya bisa dibilang Indonesia lagi ya gimana ya Mas Bro ya. Kalau dibilang krisis ya enggak, cuman kok kayaknya susah gitu ya, agak susah gitu karena virus ini ya. Jadi banyak perusahaan atau tempat-tempat usaha yang tutup gitu. Kalau misalnya tutup, otomatis karyawannya juga berhenti kerja kan. Terus si ownernya juga nggak dapat penghasilan. Dan kalau misalnya nggak dapat penghasilan, tentu dia nggak akan belanjain ya kan. Ya tadinya biasanya belanja jalan-jalan, jadinya sekarang enggak. Terus ya berimbas juga kepada bisnis yang di kuliner, pariwisata gitu ya. Jadi ya semuanya jadi terimbas bareng gitu loh. Oke, tapi ini kita akan share info buat Mas Bro semua, bisnis apa sih yang kira-kira tahan kalau misalnya ada krisis gitu. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk like ya dan subscribe dulu channel ini dan share. Oke, Mas Bro ya. Dan semoga wabah virus ini segera berhasil kan? Segera berakhir ya Mas Bro ya. Oke, yang pertama itu kalau misalnya menurut kita yang tahan krisis itu adalah bisnis tentang kuliner ya. Mau makanan, terus makanan ringan atau pokoknya bisnis yang menyangkut perut ya. Jadi tetap itu ya Mas Bro ya. Jadi bisnis yang menyangkut makanan itu yang pertama yang paling tahan krisis Mas Bro. Jadi mau nggak mau kan walaupun sekrisis-krisisnya keadaannya tetap butuh makan kan orangnya. Ya jadi tetap bisnis kuliner ini tetap yang paling utama, dan biasanya bisnis kuliner ini termasuk bisnis yang aman Mas Bro ya. Jadi misalnya terjadi penjarahan ya, atau dulu tahun 98 ya kalau Mas Bro ingat, itu tahun 98 itu terjadi penjarahan ya. Yang dijarah itu bukan restoran Mas Bro ya. Bukan tempat makan ya, aman jadinya. Biasanya kalau yang dijarah itu ya kayak toko-toko kayak Indomart, Alfamart, toko-toko yang menjual kebutuhan pokok. Terus sama ya barang-barang lah yang dijarah. Bukan misalnya yang dirusak, yang dijarah itu bukan restoran gitu ya, atau kafe atau apalah. Itu yang bisnis makanan aman Mas Bro. Oke, yang kedua itu adalah bisnis selain makanan tadi yang pertama. Itu yang kedua itu kalau menurut kita adalah tetap bisnis pakaian ya. Di sini yang dimaksud adalah bisnis pakaian yang pakaian pokok gitu Mas Bro ya. Maksudnya pakaian-pakaian yang biasa kita pakai seperti ini, bukan pakaian modis. Kalau misalnya pakaian modis yang harganya mahal-mahal, itu justru kalau misalnya krisis itu malah hancur duluan ya. Yang branded itu ya. Yang tapi kalau yang kayak kaos-kaos biasa, kaos-kaos oblong itu tetap jalan Mas Bro. Di sini juga ada percetakan di sini ya. Ya buat kaos-kaos biasa, kaos-kaos ada tulisan-tulisan itu apa namanya ya? Kaos-kaos distro yang dijual di pasar itu masih tetap jalan Mas Bro, dan masih laku. Untuk saat ini masih jalan gitu. Tapi kalau yang toko pakaian ya, yang menjual pakaian-pakaiannya bisa dibilang branded lah ya, terus mahal-mahal gitu, ini udah sepi Mas Bro, sepi ya sekarang ya. Jadi orang lagi kepingin misalnya ngalokasiin uangnya ke hal yang lebih penting, contohnya buat makanan atau stok makanan seperti itu. Jadi mereka udah nggak kepikiran beli barang-barang branded gitu, seperti itu Mas Bro. Oke, bisnis yang tahan yang berikutnya Mas Bro ya, yang tahan krisis itu adalah bisnis properti Mas Bro. Ini bisnis properti itu bisa dibilang malah kalau misalnya dia ada krisis itu malah untung gitu ya. Jadi bisa pengalaman ya. Jadi ada saudara yang punya tanah, ya dia bisa dibilang di pinggir jalan waktu itu cerita ya. Om itu punya tanah di pinggir jalan. Itu dia sebelum tahun 98 ya, itu harganya itu per meternya itu kalau nggak salah dia bilang itu hanya di bawah 100.000 per meter, tapi itu dulu banget ya. Dan setelah krisis itu jadi sekitar 200.000. Berarti kan naiknya sebelum setelah krisis dalam jangka waktu setengah tahun 98 itu naiknya kan berapa persen ya? 4 kali lipat ya. 50 ya, misalnya dia dulunya 80 ribuan jadi 200.000, kan naiknya banyak Mas Bro. Ya seperti itu. Jadi kalau bisnis properti itu tetap nggak ada matinya. Jadi kalau misalnya Mas Bro punya uang berlebih ya, punya uang yang lumayan banyak cash daripada disimpan cash atau deposito yang ya hari banyak kecil ya,
lebih baik dialokasikan ke properti ya, beli tanah, beli rumah. Tapi yang kalau misalnya Mas Bro mau investasi itu sebaiknya tanah aja gitu, jangan rumah. Kalau rumah nanti bisa rusak Mas Bro. Kalau tanah, misalnya rumah cuma dapat sepetak, kalau beliin tanah kan dapat banyak gitu ya. Dan kalau tanah tuh harganya pasti naik Mas Bro, kecuali kalau misalnya longsor. Ya tapi beli tanah yang nggak longsor lah, yang misalnya yang di tempat-tempat yang nggak usah pinggir-pinggir tebing gitu ya. Jadi itu pasti aman, dan insya Allah tetap harga tanah itu akan terus naik, terus naik, terus naik ya. Jadi tetap bisnis yang paling aman dari krisis itu adalah bisnis properti ya, ini yang nomor 3 ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya, tapi masalahnya kenapa kita masukin ke nomor 3 ya? Karena orang yang mau bisnis properti itu harus yang modalnya gede. Beda sama yang makanan sama pakaian tadi ya. Jadi gitu. Oke, kita lanjut bisnis yang keempat Mas Bro. Bisnis yang keempat. Bisnis yang keempat adalah kita masukin usaha kita ini ya. Usaha jual alat listrik dan bahan bangunan. Loh, kenapa kok bisa masuk yang tahan krisis ya? Oke, biasanya kalau misalnya terjadi krisis itu kan terjadi apa namanya ya? Tahun 98 itu banyak kerusakan ya, misalnya seperti itu ya. Dan kalau misalnya krisisnya selesai, karena krisis itu nggak selamanya ya, pasti ada namanya kenaikan lagi ekonomi. Dan kalau misalnya orang ekonominya lagi naik, itu yang pertama dilakukan adalah bukan beli mobil Mas Bro, bukan beli motor ya, bukan beli rumah. Biasanya mereka itu adalah renovasi rumah yang lamanya dulu. Nah, jadi bisnis toko bangunan, material dan alat listrik ini justru kalau misalnya pas lagi ekonomi setelah krisis terus mau merambat naik, itu justru dia yang paling rame Mas Bro, yang pertama dibandingkan dengan toko-toko lainnya ya, selain kebutuhan pokok tadi. Jadi perlu pertimbangkan atau perlu dimasukkan ke dalam list Mas Bro yang pengen buka usaha ya, karena usaha bahan bangunan seperti ini nih, kelebihannya itu nggak busuk barangnya, dan nggak ada mode di sini, nggak ada tren gitu. Jadi dari dulu ya kayak gini, colokan kayak gini ya kayak gini terus dari dulu, tahun zaman Rono Karno ya, zaman Sidul. Zaman Sidul anak sekolahan ya kayak gini ya, udah kayak sampai sekarang udah 20 tahun, 30 tahun ya tetap begini Mas Bro. Terus fitting ya. Ya seperti ini, misalnya ini kita punya stok 5 tahun yang lalu, kita jual sekarang masih bisa loh ya. Jadi gimana ya kalau misalnya nyetok bahan-bahan bangunan seperti ini ya, kecuali besi atau semen ya yang bisa karat dan busuk mengeras atau rusak, itu tetap akan untung Mas Bro, walaupun kita stok banyak terus lakunya misalnya 2 tahun lagi gitu, it's no problem. Jadi toko bangunan alat listrik itu tetap menurut kita harus dimasukkan ke toko-toko atau usaha-usaha bisnis yang tahan krisis moneter gitu Mas Bro. Oke ya. Oke, ya bener kan? Kalau misalnya kita habis krisis terus kita mulai bangkit lagi kan, otomatis kita harus renovasi rumah ya. Pertama yang diperbaiki adalah selain makanan tadi adalah tempat berteduh gitu ya Mas Bro ya. Atapnya bocor nih, sengnya ganti ya, atau gentengnya ganti, atau misalnya slotnya kok udah rusak nih, ganti kan. Yo, usaha yang kelima Mas Bro ya. Jadi usaha yang kelima itu bisa dimasukkan ke kita adalah warung-warung kelontong, bisnis warung kelontong. Jadi bisnis warung kelontong itu termasuk bisnis atau usaha yang tahan krisis Mas Bro. Biasanya kalau masih krisis dia nggak masalah karena tetap masih laku. Yang jadi masalah itu kalau warung kelontong itu biasanya warung kelontong yang bangkrut itu karena dia faktor internal sendiri ya. Jadi biasanya nih Mas Bro, sesuai pengalaman kita punya saudara buka warung kelontong, itu yang bangkrut itu bukan karena nggak laku ya, atau bukan karena ada saingan sih, enggak. Dia karena pengelolaan uangnya itu yang nggak baik gitu Mas Bro. Biasanya yang bangkrut, toko kelontong bangkrut tuh di pengelolaan keuangannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya toko kelontong itu pasti akan laku ya, tetap walaupun kondisi krisis. Lu kenapa? Kan tetap butuh ya makanan ya, toko kelontong kan kebutuhan pokok sehari-hari ya. Jadi tetap butuh dan tetap akan bertahan saat krisis. Oke, yang selanjutnya atau yang keenam, mantap ya, adalah toko khusus jual beras. Ya, di sini perlu dilirik ya, toko usaha jual beras. Walaupun dia per kilonya itu bisa paling-paling ngambil untungnya 500 perak, kadang-kadang 400. Paling banter itu 1000.
itu udah paling mahal, paling banter. Dan biasanya Rp500 ke bawah per kilo. Biasanya ngambil untungnya kalau toko khusus jual beras. Jadi di apa namanya, kita Mas Bro ini bisa dilirik ya bisnis usaha ini. Misalnya di daerah Mas Bro itu jarang atau belum ada toko yang khusus jual beras ya. Mas Bro bisa jual. Jadi di sini sistemnya itu Mas Bro bikinin tempat kotak-kotak dari kayu itu ya. Terus diisi berbagai macam beras gitu. Misalnya beras tipe apa kita nggak hafal, 64, tipe yang beras wangi itu macam-macamnya, harganya beda-beda ya. Jadi kita ke warung toko beras itu, dia satu warung itu bisa menjual sekitar 13 sampai 15 jenis beras yang berbeda, belum termasuk beras ketan dan beras merah. Beras ketannya itu biasanya ada 2, beras merah juga ada macamnya juga. Jadi itu akan menjadi pilihan ya, bisa di sana berasnya lengkap. Biasanya kalau tempatnya lengkap itu di mindset masyarakat itu dianggapnya itu harganya murah, padahal juga belum tentu. Oke ya, jadi bisnis jual beras, khusus beras gitu loh Mas Bro. Ini bisa jadi alternatif bisnis yang tahan krisis Mas Bro. Untungnya misalnya 500, kalau misalnya laku 10 kilo, udah 5.000, 10 kilo. Dan misalnya rata-rata orang masak itu sehari itu sekilo Mas Bro ya. Kalau misalnya keluarga nenek, kakek, anak, ayah, ibu gitu ya, itu cepet banget repeat ordernya gitu. Di sini emang untungnya kecil, cuman buanter gitu repeat. Beda sama lampu, misalnya lampu kayak gini ya. Oke lah, kita untung misalnya segini 10.000 satu doang ya. Oke. Nah, tapi beli lagi kapan? Lama banget Mas Bro, beda sama beras. Beras mah 10 kilo nanti bisa 2 minggu atau 2 minggu kurang dia beli lagi. Dan orangnya banyak, semua butuh gitu. Kalau lampu gini kan nggak semua orang butuh. Lampu gini itu hanya yang kepala keluarga doang yang beli, ya nggak? Betul nggak? Nah, kalau beras itu bisa, misalnya anaknya ngekos harus beli lagi kan gitu, seperti itu. Jadi tetap lebih bisa dibilang ini adalah kebutuhan yang paling pokok, jual beras gitu. Khusus toko khusus beras gitu. Jadi jual beras tok gitu, tapi jenisnya banyak. Dan kalau misalnya cerita kita yang dari teman yang jual beras, itu dia lagi keuntungan terbesarnya itu kalau lagi Ramadan. Ramadan tuh banyak orang yang istilahnya itu sedekah ya, zakat juga. Jadi bisa omsetnya bisa naik 5 sampai 6 kali lipat dari bulan-bulan biasanya gitu. Jadi kalau lagi Ramadan, tukang beras lagi istilahnya itu panen ya, panen untung. Wih, mantap ya. Tapi kalau misalnya semoga aja nih virusnya ini atau lockdownnya atau ya kejadian saat ini nggak sampai Ramadan gitu ya. Jadi Ramadan normal lagi dan kita semua bisa tumbuh lagi gitu ya, normal seperti sedia kala. Oke, mungkin sekian informasi dari kita ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini dan share. Oke, sampai ketemu di video